Halo, perkenalkan nama saya Natasha Syanturi, saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari persamaan dasar akuntansi atau yang biasa disebut dengan persamaan neraca adalah hubungan dari aset atau harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Jadi bisa disimpulkan bahwa harta atau aset sama dengan utang ditambah modal, atau biasa disebut dengan aktiva sama dengan pasiva, di mana harta atau aset memiliki 3 bagian. Yang pertama harta lancar, contohnya kas, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Yang kedua harta tetap, contohnya peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan mesin. Dan yang terakhir adalah harta tak berwujud, contohnya hak cipta, hak paten, dan lainnya. Yang kedua adalah utang. Utang biasa disebut dengan kewajiban ataupun liabilitas. Contohnya utang usaha, utang dagang, utang bank, dan utang obligasi. Dan yang terakhir adalah ekuitas atau yang biasa disebut dengan modal. Ini merupakan dana yang diberikan oleh investor kepada sebuah perusahaan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, dari ketiga akun yang sudah kita bahas tadi, ternyata setiap akun memiliki pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi jika mengalami pengurangan ataupun pertambahan. Yang pertama adalah harta. Harta bisa bertambah jika adanya pembelian, penerimaan, ataupun pendapatan. Harta bisa berkurang jika adanya penjualan, pemakaian, penyusutan, ataupun pembayaran beban. Utang bisa bertambah jika ada pembelian secara kredit atau penundaan pembayaran. Dan utang bisa berkurang jika adanya pembayaran angsuran ataupun pelunasan. Dan yang terakhir adalah modal. Modal bisa bertambah jika adanya penambahan modal dari investor. Dan modal bisa berkurang jika ada pembayaran beban ataupun pembayaran private. Nah, di sini saya sudah siapkan satu contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Fusion Store pada periode Juni 2021. Pada tanggal 1 Juni 2021, Owen menetapkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal awalnya dalam berbisnis. Tanggal 2, Owen membeli peralatan untuk menyimpan dan memajang pakaian untuk dijual sebesar 5 juta. Pada tanggal 3, Owen membeli perlengkapan lainnya dengan nominal sebesar 3 juta dan dibayar secara kredit. Tanggal 6, Owen mendapatkan 5 buah orderan jaket dan 3 baju dan sudah dibayar sebesar 840.000 secara tunai. Tanggal 12, Owen membeli perlengkapan packing sebesar 200.000 dan telah dibayar tunai juga. Dan pada tanggal 25, Owen membayar utangnya yang dia lakukan di tanggal 3. Pada tanggal 30, Owen mendapatkan orderan sebanyak 50 buah jaket dan total harganya adalah 6 juta dengan DP yang sudah dibayarkan sebesar 2 juta. Sekarang kita akan menghitung dan membuat persamaan dasar akuntansinya. Pertama, kita akan menuliskan nama toko kita, selanjutnya menuliskan persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir adalah periode yang akan kita kerjakan. Selanjutnya adalah pembuatan tabel dan penulisan tanggal, kas, peralatan, perlengkapan, piutang, utang, modal, dan keterangan pada kolom pertama tabel yang sudah kita buat. Sekarang kita masuk pada tanggal 1, yaitu Owen menetapkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal awal. Maka kita tuliskan di kolom kedua tanggal 1, kasnya kita isi sebesar 20 juta. Karena Owen tidak membeli apa-apa, maka peralatan, perlengkapan, piutang, dan utangnya dikosongkan. Dan di kolom modal ditulis juga 20 juta, pada keterangan ditulis modal awal. Lanjut pada tanggal 2, Owen membeli peralatan untuk menyimpan dan memajang pakaian untuk dijual sebesar 5 juta. Nah, pada kolom kas kita tuliskan 5 juta tetapi menggunakan tanda kurung, di mana tanda kurung yang dimaksud adalah pengurangan. Lalu di peralatan ditulis sebesar 5 juta, perlengkapan, piutang, dan utang serta modal dikosongkan, dan di keterangan kita tulis peralatan. Tak lupa kita harus menuliskan tanggalnya yaitu tanggal 2. Lalu karena sudah ada 2 tanggal, kita lakukan perhitungan di mana tanggal 1 kas 20 juta, tanggal 2 kasnya berkurang 5 juta, maka dituliskan sebesar 15 juta. Peralatan diturunkan menjadi 5 juta, perlengkapan, piutang, utang dikosongkan, sedangkan modal diturunkan juga dari tanggal 1 sebesar 20 juta.
Sekarang kita lanjut ke tanggal 3, yaitu Owen membeli perlengkapan dengan nominal sebesar 3 juta tetapi dibayar secara kredit. Karena ini pembeliannya secara kredit, maka kas dan peralatannya kita kosongkan, tetapi diisi di kolom perlengkapan dan utang. Piutang dikosongkan, modal juga dikosongkan dengan keterangan perlengkapan. Karena sudah ada 2 data baru, maka kita lakukan perhitungan kembali seperti tanggal 1 dan tanggal 2. Karena kas dan peralatannya tidak memiliki perubahan, maka dituliskan saja seperti pada data. Perlengkapan yang ada pada tanggal 3 dituliskan juga, piutang kosong, utang juga ditulis sebesar 3 juta, dan modal ditulis sebesar 20 juta. Lanjut pada tanggal 6, di sini Owen mendapatkan pendapatan pertamanya, yaitu dari orderan 5 buah jaket dan 3 baju sebesar Rp840.000 dan sudah dibayar secara tunai. Maka pada tanggal 6, kasnya bertambah sebanyak 840.000, di modal juga bertambah 840.000, tetapi peralatan, perlengkapan, dan piutang serta utangnya kosong. Keterangannya adalah pendapatan. Kita lakukan perhitungan lagi, karena kas bertambah maka dituliskan kasnya sekarang 15.840.000, peralatan 5 juta, perlengkapan 3 juta, piutang kosong, utang dituliskan sebesar 3 juta, dan modal dituliskan 20.840.000. Dari 20 juta ditambah 840.000. Karena di tanggal 12 Owen membeli perlengkapan packing, maka di kas kita menuliskan 200.000 tetapi di dalam kurung seperti tanggal 2, dan di kolom perlengkapan kita tulis juga sebesar 200.000 dengan keterangan packing. Nah, karena sudah ada data baru lagi, kita akan melakukan perhitungan kembali seperti pada data yang sudah ada pada layar. Selanjutnya pada tanggal 25, di sini Owen tidak melakukan pembelian apapun tetapi dia membayar utangnya di tanggal 3. Maka kita tuliskan pada kas itu berkurang 3 juta. Karena dia membayar utang, otomatis kas berkurang. Peralatan dikosongkan, perlengkapan, piutang, serta modal dikosongkan, dan di utang juga dituliskan 3 juta, tetapi menggunakan tanda kurung juga, karena utang juga berkurang. Keterangannya adalah pelunasan. Setelah melakukan perhitungan pada 2 data terakhir dan sudah mendapatkan hasilnya, kita lanjut pada tanggal 30, di mana Owen mendapatkan orderan 50 jaket dengan total harga 6 juta, tetapi dibayarnya masih dengan cicilan, yaitu dengan DP sebesar 2 juta. Maka di kolom kas kita isi sebesar 2 juta karena masih mendapatkan DP. Peralatan, perlengkapan, dan utang dikosongkan, sedangkan kolom piutang diisi sebesar 4 juta karena kita belum mendapatkan sisanya sebesar 4 juta dari pembeli. Di modal diisi sebesar 6 juta dengan keterangan pendapatan. Sekarang kita melakukan perhitungan terakhir, yaitu dengan kas 14.640.000, peralatannya 5 juta, perlengkapannya 3.200.000, piutangnya 4 juta, utangnya kosong, modalnya 26.840.000. Dan di akhir nanti kas, peralatan, perlengkapan, piutang semua totalnya dijumlah, begitu pula dengan utang dan modal. Maka hasil yang kita dapatkan akan balance. Nah, sekian dulu tentang persamaan dasar akuntansi yang bisa saya jelaskan dan bisa saya terangkan tentang contoh soalnya. Dan jika ada kesalahan ataupun ketidakjelasan dari informasi yang saya berikan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.